Hai teman-teman yang berzodiak Sagittarius atau buat kamu yang lagi penasaran sama Sagittarius, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Sagittarius terutama untuk tahun 2022. Jadi nanti aku akan lihat bagaimana kecocokan kamu dan dia, perjalanan cintamu bersama dia, sifat dan karakternya, juga hal-hal apa yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu lebih baik ke depannya. Oke, kita langsung masuk aja ke readingnya ya. Akan aku mulai dulu dari tarotnya untuk melihat bagaimana kecocokan antara kamu dan dia. Nine of Cups, Queen of Swords, Ace of Swords, Ace of Pentacles, Ten of Wands, Two of Swords, Six of Pentacles, The Lovers. Oke, ini susunannya. Bagian sini adalah bagian kamu dan ini adalah bagian jodoh kamu. Tapi karena di sini adalah general reading, jadi posisinya bisa aja kebalik. Jadi kita mulai aja. Kalau yang di bagian pertama ini adalah apa yang kamu rasakan mengenai dia dan apa yang dia rasakan mengenai kamu. Kalau di sini yang bisa kulihat bahwa dia melihat kamu sebagai orang yang sangat berbahagia hidupnya. Di sini berbahagia lebih kepada bagaimana kamu sangat percaya diri, bagaimana kamu sangat menikmati dunia kamu. Kalau misalnya kamu sekarang lagi kuliah ya kamu menikmati kuliah kamu. Kalau kamu lagi kerja kamu menikmati pekerjaan kamu dan sebagainya. Dan Nine of Cups ini di luar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau materi, kamu benar-benar berbahagia buat diri kamu. Yang mana dia menilai kebahagiaan kamu itu benar-benar terpancar dari sorot mata kamu. Yang mana kebahagiaan kamu ini gak hanya kamu nikmati sendiri, tapi kamu juga dia nilai sangat bisa berbagi dengan banyak orang di sekitar kamu, ke keluarga kamu, teman-teman kamu, orang yang membutuhkan, kayak gitu. Sehingga bagi dia ini adalah nilai plus yang membuat dia nih jatuh cinta sama kamu. Kemudian dari sisi kamu melihat dia sebagai orang yang cerdas di sini. Karena ini berkaitan dengan swords ya, ini berhubungan dengan kecerdasan, bagaimana dia bisa sering membantu kamu menyelesaikan masalah kamu atau menjadi tempat yang menyenangkan buat kamu curhat. Queen of Swords ini juga orang yang sangat bisa punya kendali di hidupnya. Jadi di sini nilai poin plus dia yang kamu lihat adalah dia ini punya kemampuan untuk mengupayakan segala impian yang dia harapkan. Dia punya impian bekerja di mana, dia akan mengusahakan itu. Dia punya impian kuliah di mana, dia mengusahakan itu dengan sangat luar biasa. Dan di sini dia nggak akan membiarkan orang lain untuk mengombang-ambing hidupnya. Jadi ketika dia sudah punya keputusan fix, maka dia akan bertahan di sana dan akan berjuang di sana. Dan mungkin kamu bisa merasakan bahwa sekali waktu dia ini kelihatan cuek, kelihatan kayak dingin gitu, cool, tapi sebenarnya hatinya tuh hangat kok. Karena seorang ratu di sini selain dia emang luarnya cerdas tapi hatinya tetap hangat sih, di sini bisa aku katakan gitu. Dan di situ ada dua kupu-kupu yang bisa aku katakan bahwa pertemuan antara kamu dan dia ini akan membawa banyak sekali perubahan ya. Perubahan di sini tentu saja menuju perubahan yang baik, yang pelan-pelan saling melengkapi, saling mendukung dan sebagainya. Lalu setelah hubungan kamu dan dia semakin dalam, di sini kamu menemukan sebuah keyakinan bahwa oke, kayaknya aku makin cocok sama dia. Kayaknya kamu semakin tergerak untuk bisa menjadi orang yang siap untuk menghadapi berbagai ujian, masalah, kehidupan dan sebagainya. Maka di sini kehadiran dia ini membuat kamu semakin mendewasa. Terutama di sini hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Kamu di sini tidak lagi melihat cinta hanya sebagai permukaannya aja, yang manis-manis aja, yang indah-indah aja. Iya bener, kamu bersama dia kamu sangat berbahagia. Plus juga kamu akan punya banyak momen untuk mendewasa. Di sini pola pikirnya, bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu bersikap dan sebagainya. Dan di sini Ace of Swords lebih kepada bagaimana kamu siap untuk berpetualang. Maksudnya di sini memulai petualangan kamu, kisah cinta kamu bersama dengan dia. Yang mana di sini kamu sangat penuh dengan keyakinan bahwa kamu pasti bisa menjalani semuanya. Kalaupun di luar sana ada orang-orang yang sedikit menjadi ganjalan di hubungan cinta kamu di sini akan berjuang gimana caranya agar hubungan ini tetap berjalan seperti yang mana kamu harapkan. Dan dari sisi dia, setelah sekian lama mengenal kamu, sudah menjalani hubungan ini cukup lama, dia di sini benar-benar mengupayakan gimana caranya bahwa hubungan ini bisa bergerak ke arah yang kamu dan dia inginkan. Di sini sebanyak apapun pengalaman cinta dia merasa bahwa ada yang spesial di hubungan cinta kamu dan dia ini.
yang benar-benar dia usahakan bahkan dari nol gitu. Dia mengusahakan gimana caranya dia memberikan perhatian yang banyak ke kamu. Gimana caranya semakin hubungan ini serius, semakin juga dia menyadari bahwa cinta aja nggak cukup untuk membuat hubungan ini menjadi nyata, menjadi ke arah yang lebih serius, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan finansial juga diperlukan di sini. Maka dia di sini sangat-sangat bersemangat untuk bisa mencapai impian kamu dan impian dia, menuju hubungan yang lebih komit ke depannya. Dan di sini sama sih, kamu dan dia sama-sama menjadi pasangan yang saling bisa mendukung untuk saling mendewasa gitu loh. Jadi bener-bener udah nggak melihat cinta itu indah-indahnya aja, tapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh saling toleransi, menghargai, menghormati, saling mendukung segala impian masing-masing kayak gitu sih di sini. Maka di sini segala kerja keras kamu bener-bener akan terasa lah gimana ya. Tapi kemudian semakin waktu berlalu, semakin dekat di sini kamu untuk menuju ke hari H pernikahan atau sudah ada obrolan yang serius mengenai pernikahan, kamunya justru menjadi pihak yang ngerasa seperti bebannya kok banyak banget ya gitu, bebannya kok banyak banget ya, kok kayaknya aku makin gak siap ya, kok kayaknya aku tiap hari dengar berita atau cerita yang kurang menyenangkan mengenai pernikahan, mengenai rumah tangga, mengenai perselingkuhan dan gitu-gitulah, sehingga di sini kamu makin terbebani. Ditambah lagi kalau misalnya di sini kamu adalah orang yang sangat mandiri, sehingga kamu bekerja iya, mengurusi pernikahan iya, harus menjaga hubungan tetap baik iya, plus juga masalah-masalah di luar hubungan kamu juga iya, sehingga kamu ngerasa kayak kok kayaknya berat banget ya gitu loh. Jadi di sini ada momen dimana kamu akan ngerasa kayak iya nggak ya, aku bakal nikah nggak ya, yakin nggak ya sama dia gitu. Tapi pada akhirnya Ten of Wands ini nggak hanya mengenai beban yang banyak, tapi bagaimana kamu bisa memperjuangkan ini semua. Setelah kamu yakin bahwa dia ini memang orang yang terbaik buat kamu, keluarga ngasih restu, keluarga dia ngasih restu, kamu ngerasa bahwa dibukakan jalannya, sekarang tinggal gimana kamunya mau melangkah nggak sedikit lagi menuju goal kamu gitu. Karena orang ini sedang membawa kayu menuju sebuah istana yang ya masih lumayan jauh, tapi kamu berusaha gimana caranya memikul beban ini. Dan tentu saja di sini kamu nggak sendirian ya, karena di sini pasangan kamu juga membantu di sini. Jadi di sini kamu nggak berjuang sendirian, terseok-seok mungkin sedikit lambat jalannya, tetapi sampai pada tujuan kamu. Jadi di sini kamu benar-benar kekeh, benar-benar yakin dialah orang yang terbaik buat kamu, dan kamu mengusahakan apapun itu untuk menjadikan hubungan ini semakin komit ke depannya. Lalu di sini ada Two of Swords yang menandakan bahwa iya, di sisi dia pun dia juga ada banyak sekali pertanyaan mengenai benar nggak sih aku akan menikah sebentar lagi, siap nggak ya aku untuk bisa membahagiakan kamu gitu, siap nggak ya aku menjadi orang yang akan bersama-sama hidup berdua, berbagi rumah, berbagi masalah, berbagi tanggung jawab, berbagi ranjang dan sebagainya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan dia yang dia ini masih iya nggak ya gitu. Tapi sebenarnya dalam hati itu udah ada persiapan, siap berjuang. Cuma ya namanya manusia pasti adalah momen dimana kayak bertanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya siap nggak sih? Gimana kalau misalnya nanti akunya nggak siap? Gimana kalau misalnya nanti aku, dan segala kecemasan yang sebenarnya di sini belum terjadi aja di sini. Sehingga di sini gimana caranya kamu dan dia ini bisa menemukan momen untuk bisa sharing lah. Kalau nanti sampai pada masanya kamu dan dia di masa yang capek ini, yang bener-bener gimana ya, orang awal pacaran itu pasti manis-manisnya, indah-indahnya, menuju pernikahan bebannya makin banyak otomatis ya, karena sangat mungkin kamu terbebani dengan ekspektasi orang tua atau lingkungan, nanti setelah menikah harus begini-begini. Dia pun juga sama, nanti kalau menikah harus begini-begini, sehingga ini menjadi salah satu beban yang kadang membuat dingin hubungan ini, atau membuat hubungan ini yang tadinya manis jadi agak-agak pahit gitu loh, karena banyaknya beban dari luar hubungan ini tuh udah banyak gitu loh. Sehingga mungkin nanti ada masa kamu jadi bad mood, dianya mungkin juga nggak enak diajak ngobrol. Tapi temukanlah momen dimana di saat hati kamu lagi enak, di saat hati dia lagi enak juga, timingnya tepat, saling ngobrol gitu loh. Iya aku tuh lagi capek karena begini-begini, atau mungkin iya aku lagi pusing mikirin gini-gini gitu loh. Jadi saling apa ya, di momen terburuk pun tetap saling ada gitu loh, kehadiran masing-masing untuk kasih support gitu ya. Jadi di sini nggak hanya mengenai bahagia aja, tapi bagaimana saling mendukung bahkan di saat sulit-sulit sekalipun, saat beban lagi banyak, pikiran lagi mumet,
di saat itulah cinta akan diuji. Nah, kamu bisa nggak menghadapi ini semua bersama dengan dia gitu intinya. Kemudian di sini ada Six of Pentacles yang menandakan bahwa ada peleburan energi antara kamu dan dia. Yang aku lihat di sini ada sebuah kerjasama yang sangat baik di sini. Makanya di sini kenapa pada akhirnya menjadi jodoh setelah ada banyak beban ya, beban ekspektasi, beban pikiran dan lain-lainnya. Tapi di sini kamu dan dia benar-benar menjadi pasangan yang sama-sama memperjuangkan di sini. Kamu berjuang, dia berjuang dengan seimbang sehingga pada akhirnya muncullah sebuah keputusan, baik kita akan menikah gitu. Kita akan saling ngobrol ke orang tua kita masing-masing untuk menikah gitu, persiapan dan sebagainya. Jadi di sini nggak hanya siap secara cinta yang sama-sama membara, tapi juga persiapan lainnya, terutama mental, pikiran ya. Setelah dari segala keruwetan ini, pada akhirnya menemukan titik tengah, ya sudah, kita akan menikah. Kita lebih siap dari segala ujian dan segala yang sudah kamu dan dia lewati ini. Pada akhirnya justru menguatkan hubungan ini, bukannya makin menjauh, bukannya makin dingin, tapi makin yakin untuk bersama, karena saling membantu itu loh, saling mendukung. Jadi di sini hubungannya nggak pincang sebelah. Kemudian ya udah pasti di sini ada the lovers, udah pasti ya di sini. Pada akhirnya hubungan pacaran atau hubungan pasangan yang sama-sama seimbang pada akhirnya akan menemukan keseimbangan juga berupa jatuh cinta yang semakin dalam. Jatuh cinta di sini mulai bener-bener bisa menerima kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan. Ya di sini bagaimana dia menerima keluarga kamu, bagaimana kamu bisa ngeblend dengan keluarga dia dan sebagainya di sini, sehingga ya akan ada sebuah pernikahan yang benar-benar dapat restu dari banyak orang tua terutama. Dan di sini kamu dan dia benar-benar berbahagia, menikmati segala jerih payah yang sudah kamu usahakan, yang sudah jungkir balik banget lah buat hubungan ini. Pada akhirnya akan berada pada cerita yang berbahagia dan tentunya masih akan berlanjut ya setelah masa pernikahan kamu nanti. Begitu. Jadi itulah kecocokan kamu dan dia dan bagaimana perjalanannya. Nah, kalau kalian lihat di sini beberapa hal lain yang bisa kamu perhatikan mengenai kisah cinta kamu ini ya. Ada calling in your soulmate. Kalau di sini, kalau sekarang kamu kondisinya masih sendiri atau masih blur, masih nggak tahu nih mengenai jodoh-jodohan, kalau di sini mulailah banyak-banyak berdoa ya. Karena di sini walaupun kelihatannya simple, tapi doa itu sebenarnya adalah kamu sedang menarik energi, kamu sedang mengafirmasi, sedang membayangkan sebuah kondisi yang mana kamu bisa minta yang banyak, minta kepada Tuhan, sang pemilik semua kebaikan, segala energi yang positif. Di sini kamu bisa minta. Kamu pingin jodoh yang kayak gimana, kamu pingin jodoh yang gimana kamu ingin diperlakukan, pingin punya jodoh yang baik, pingin punya mertua yang baik, gitu-gitu kan, dipermudah jalannya, pertemukan di waktu yang paling tepat dan sebagainya, menerima kamu di saat kamu happy dan di saat kamu lagi down dan sebagainya. Minta yang spesifik aja nggak apa-apa gitu, karena semakin kamu spesifik dengan doa kamu, semakin kamu mengerti, oh dengan dialah aku akan dibersamakan gitu. Tapi tentu saja ya, namanya punya ekspektasi mengenai jodoh boleh, aku pengen jodoh yang begini, tapi jangan juga menutup hati ketika ada orang yang pingin kenal kamu lebih dalam lagi. Buka kesempatannya gitu loh, saling kenal, saling cerita gitu. Jadi ya banyak-banyak berdoa ya mulai sekarang. Ini akan bisa mempermudah jalan kamu untuk semakin cepat menuju kepada dia, jodoh kamu maksudku. Lalu mengenai trust, mengenai rasa percaya, jadi kalau apapun kondisi kamu sekarang, kamu harus percaya bahwa kamu akan dibersamakan dengan dia di waktu yang paling tepat, di momen yang paling tepat. Semoga aja kamu dibersamakan bersama dengan dia di saat kamu lagi bahagia, dianya lagi bahagia. Karena itu adalah kondisi paling baik dan ideal sih kalau menurut aku ya ketika ini berhubungan dengan pasangan. Karena kamu akan menarik apa yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamunya happy, kamu akan menarik kebahagiaan. Kalau kamunya udah mengembangkan diri kamu dan kamunya sudah pede dengan segala yang kamu miliki, kamu akan mendatangkan jodoh yang juga sama dengan kamu, kayak gitu intinya. Jadi percaya aja dengan situasi ini. Entah sekarang kamu sudah punya pasangan atau kamu lagi jomblo, nikmati aja dunia kamu sekarang. Apapun itu yang bisa kamu lakukan untuk memaksimalkan hidup kamu. Let go of control issues. Kalau di sini hati-hati aja, entah kamu atau dia di sini yang ada kemungkinan untuk menjadi orang yang sangat posesif. Nggak boleh dia nih kemana-mana, harus izin kamu. Setiap waktu sekali kamu telepon aja gitu. Padahal mungkin dia lagi dinas, mungkin dia emang lagi butuh waktu untuk me time dengan teman-temannya, atau sekedar
dengan hobinya gitu mengenai game atau apapun lah, kasihlah dia waktu ya, sebentar aja, seminggu gitu, seminggu sekali lah, nggak selalu harus ketemu sama kamu gitu, karena bagaimanapun juga aku yakin kamu juga pasti butuh me time sama teman-teman kamu atau gimana, maka berilah dia kepercayaan untuk dia juga menikmati dunianya gitu sih ya. Di sini entah kenapa kartu ini sering banget nongol akhir-akhir ini, makin banyak yang posesif ya. Ya tanda cinta sih nggak apa-apa, tapi jangan berlebih, yang berlebih itu nggak baik. Di sini ada open your heart, let me in. Jadi gini, kalau memang kamu sudah sering mengafirmasi pingin jodoh yang begini-begini ya, tetaplah buka hati kamu. Kalau nanti sekiranya ada orang yang datang tampak baik, tampak tulus, ingin kenal kamu lebih dalam, ya coba kenali dulu dia. Kalau emang cocok ya mungkin dialah jodoh kamu, tapi kalau emang kamu rasa makin gak cocok ya sudah, nggak apa-apa. At least minimal kamu punya teman baru lah, satu gitu, yang mungkin nggak jadi jodoh tapi jadi teman kamu. Kemudian di sini ada, aku tidak bisa merupakan semua hal tentang kamu. Jadi di sini ya energi kamu ketika nanti kamu jatuh cinta sama dia sih, semua hal tentang dia, semua usaha yang sudah dia lakukan buat kamu, segala perjuangan dia dan sebagainya. Kalau memang nanti kamu dan dia sampai kepada tahap menikah ya, kamu akan terus mengingat kisah perjuangan kamu ini di sepanjang hidup kamu. Kemudian my heart's been full before. Kalau gini ya, salah satu dari kamu atau dia ketika ada pertemuan masih adalah rasa-rasa hati ini pernah bodoh, pernah terluka, dilukai oleh seseorang, masih trauma. Tapi nggak apa-apa, dengan kisah cinta ini kamu akan menjadi optimis lagi dengan cinta, optimis lagi dengan pernikahan. Jadi coba kasih kesempatan ke diri kamu dan dia untuk bisa memulai sesuatu yang indah di sini dengan siapapun itu. Tapi tentu saja kamunya harus cocok, dianya harus cocok. Jangan dipaksakan, jangan memaksakan sesuatu yang serius gitu loh. Karena bagaimanapun juga hubungan ini akan berakhir ke pernikahan. Jadi seriuslah. Maksudnya di sini jangan asal jatuh cinta dengan sembarang orang ya. Dan itu aja, aku akan masuk ke sesi kedua mengenai sifat dan karakter dia plus usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hubungan kamu lebih indah ke depannya. Oke, di sini kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana karakternya dia di sini. Karakter dan sifatnya. Di sini ada Nine of Swords mengenai perspektif, mengenai self empowerment. Di sini bagaimana dia ini menjadi orang yang katakanlah dia pernah punya masa lalu yang cukup pahit. Mungkin di sini di masa kecil dia, masa remaja dia, atau mungkin di sini dia pernah ada di suatu kondisi di mana dia benar-benar cemas, benar-benar mempertanyakan hidup, ada di kondisi mental yang lagi down banget. Tapi pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang bangkit ya, di sini bangkit pelan-pelan, belajar dari itu semua hal menyakitkan itu menjadi bekal hidup dia ke depannya hingga sekarang di sini. Sehingga di sini dia menjadi orang yang punya banyak perspektif mengenai hidup. Dia di sini juga mencoba memahami bagaimana seseorang ketika lagi down dan gimana-gimana, sehingga di sini dia menjadi orang yang sangat bisa dipercaya untuk kamu bercerita mengenai banyak hal, yang mana di sini dia nggak ngejudge, nggak menggurui kamu, karena dia pernah melewati masa-masa yang tidak menyenangkan itu, dan dia menemukan kekuatan di dirinya setelah melalui masa yang sulit itu di sini. Jadi sangat mungkinnya memang di sini dia sudah ada di momen dia pola pikirnya lebih dewasa daripada kamu, dari cara bicaranya, cara dia menilai seseorang, cara dia menghadapi masalah, itu kelihatan banget pendewasaannya dia di situ. Gitu di sini ya. Ya, bisa aku katakan hidupnya dia pernah sulit lah, entah di ekonomi, entah di hal-hal lain, dia pernah mengalami momen situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan itu. Kemudian di sini ada The Hierophant ya, di sini ada divine wisdom, spiritual power. Jadi emang di sini mengkonfirmasi bahwa segala hal pahit yang pernah dia lewati itu membuat dia menjadi orang yang lebih jauh, lebih bijak, lebih dewasa dibandingkan usianya ya, dibandingkan teman-teman dia yang seumuran, dia jauh lebih dewasa. Bagaimana dia melihat kehidupan, bagaimana dia ingin mempersiapkan kehidupannya lebih baik ke depannya, bagaimana dia ingin membahagiakan orang yang dia sayang, dan dia berusaha maksimal agar segala hal pahit yang pernah dia alami dulu ini nggak terulang lagi, baik di dirinya, di orang yang dia sayang, anak-anaknya. Dia nggak mau, dia akan berusaha gimana caranya melindungi orang-orang yang dia sayang ini gitu dengan sekuat tenaga ya, begitu. Dan di sini ada
ada King of Swords ya di sini. Jadi dia ini orang yang bener-bener kuat, tangguh. Ya udah pastilah kalau misalnya memang benar dia ini sudah pernah menjalani sebuah fase yang berat di hidupnya, terutama di saat dia di usia yang masih sangat muda. Dia mendewasa dengan berbagai pelajaran hidup yang membuat dia jadi bener-bener berani menghadapi hidup di sini. Bahkan mungkin kadang nekat gitu untuk kerja, gimana caranya banting tulang sampai dapat apa yang dia mau. Tentunya dengan cara yang baik ya di sini. Dan dia juga orang yang sangat logis banget pikirannya. Dia ini bukan tipe orang yang drama, yang apa ya, selalu pakai perasaan gitu. Enggak, bukan berarti dia nggak punya perasaan, tapi bagi dia kelogisan pakai kepala tuh jauh lebih berpotensi gitu untuk menyelesaikan masalah, untuk melakukan pekerjaan tertentu, untuk menilai sesuatu gitu. Bagi dia logika tuh yang utama, yang paling penting gitu. Makanya gak heran kamu melihat dia ada Queen of Swords tadi ya. Jadi dia emang logis banget orangnya. Tapi juga dibalik itu semua dia orang yang hangat sebetulnya. Ada justice mengenai keseimbangan. Makanya di sini nggak heran tadi muncul juga di bagian tengah kartu Six of Pentacles mengenai keseimbangan di sini. Ya, yang mana dia juga berharap bahwa di sini nggak hanya dia aja yang berusaha keras, dia juga berharap pasangannya punya andil untuk bisa membuat hubungan nanti berjalan dengan seimbang, dengan harmonis gitu ya. Setelah penyatuan tentu saja, terutama lagi. Begitu, ya itulah dia. Seorang singa kalau di sini digambarkannya ya. Dan lebih dari itu semua, King of Swords itu juga orang yang punya ini standar yang tinggi mengenai banyak hal, mengenai pasangan, mengenai benda-benda dan sebagainya. Dan ya itulah dia. Ya nggak apa-apa sih kalau memang standarnya tinggi dan dia punya kemampuan untuk mencapai itu semua, ya kenapa tidak, nggak apa-apa. Ada Knight of Pentacles di sini mengenai determination. Dia ini orang yang benar-benar memperjuangkan sesuatu yang berhubungan dengan kestabilan hidup ya. Kalau ini mengenai Pentacles di sini, dia tidak terlalu suka perubahan yang drastis. Jadi kemungkinan dia ini cukup kalem. Dia mendekati kamu perlahan. Hubungan cinta kamu juga dibangun dengan pelan-pelan. Pelan-pelan bukan berarti nggak ada progresnya ya, ada progresnya, tapi mungkin nggak bisa secepat itu. Dia bukan tipe orang yang hari ini kenal 2 bulan kemudian menikah, enggak. Dia bener-bener ingin menyelami pasangannya lebih dalam. Lalu di sini juga dia sangat berharap bahwa pasangannya mengerti kebutuhan dia untuk punya aktualisasi di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, karir, finansial atau bisnis gitu. Dia akan sangat berharap pasangannya mengerti keinginan dia untuk bisa sukses di sana di bidang-bidang itu gitu. Jadi di sini dia gimana kamunya bersabar menghadapi dia, terutama kalau dia lagi sibuk. Ya kamu jangan terlalu posesif lah ya gitu. Percayakan semuanya pada dia. Ya kayak gitu sih di sini. Ya punya impian yang sangat banyak. Ada Knight of Cups di sini. Jadi selain di sini dia ingin memanjakan pasangannya atau orang yang dia sayang dengan hal-hal berupa keamanan finansial, dia di sini juga punya kemampuan untuk menjadi seorang Knight of Cups. Yang mana Cups ini mengenai cinta, rasa hangat, rasa percaya, menjadi sahabat yang baik, menjadi pasangan yang baik yang bisa diandalkan. Jadi kamu akan bisa melihat bagaimana walaupun di luar kelihatannya garang atau cool banget, tapi dalamnya tuh lembut dia nih kayak gitu. Dan juga mengenai passion ya, sekali lagi, jadi dia punya hasrat memang yang sangat besar untuk sesuatu yang berhubungan dengan kisah cinta. Dia ingin disayang, dia ingin menyayangi gitu loh di sini, menyamankan orang-orang yang dia sayang ya. Dan sangat mungkin dia cakep sih di sini, charm ya, entah di sini cakep secara fisik atau cakep dari dalam auranya, atau mungkin bisa juga dua-duanya gitu. Jadi ya bersiap-siap aja untuk bertemu dengan dia ini. Dan aku akan lihat di sini bagaimana atau apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membuat hubungan ini semakin indah, semakin hangat, menuju komitmen dan sebagainya ya. Di sini ada Six of Pentacles, sama sekali lagi seperti tadi di bagian tengah. Jadi di sini kalau tadi ada keseimbangan neraca, kalau di sini agak jomplang nih. Nah, di sini kalau memang ada hal-hal yang kamu rasa kok kayaknya aku capek ya berjuang sendirian di hubungan ini, atau
kok kayaknya makin lama perhatian dia berkurang ya, kenapa? Apakah dia emang lagi sibuk, atau apakah akunya yang terlalu posesif, atau gimana lah gitu. Jadi di sini perlu adanya komunikasi yang bagus antara kamu dan dia. Kalau ada sesuatu mengenai dia yang dia usahakan dengan baik buat kamu, misalnya dia sangat perhatian ke kamu, memberikan kamu, katakanlah dia ngasih benda-benda atau mengupayakan sesuatu hal buat kamu, kamu kasih dia apresiasi. Atau kalau ada hal-hal mengganjal mengenai hubungan ini, kamu ceritakan ke dia di momen yang paling bagus ya, timingnya tepat. Kalau memang ada hal yang harus kamu obrolin sama dia, jangan sampai kamu menganggap hubungan ini baik-baik aja, padahal ada yang harus kamu obrolin, yang mana hati kamu tuh udah tahu sebenarnya kalau ada yang nggak beres, ada yang harus kamu selesaikanlah berdua bersama dengan dia, mengenai apapun itu ya, mengenai sikapnya, mengenai rasa kamu yang kurang diperhatikan gitu. Jadi apapun lah itu. Dan di sini juga pokoknya di sini berhubungan dengan perhatian sih. Jadi yang namanya cinta itu salah satu buktinya adalah dengan perhatian ya di sini. Kalau kamu ngerasa kamunya kurang diperhatikan ya kamu ngomong ke dia. Kok kayaknya aku kurang diperhatikan ya sama kamu. Kok kayaknya kamu lebih sering kerja ya. Coba dengarkan dia juga. Alasannya apa? Apakah dia kerja? Kalau dia kerja ya dia kerja untuk kebahagiaan dia dan kamu juga, maka coba mengerti. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa minggu ini dia ketemu teman-temannya, minggu depan teman-temannya, minggu depannya lagi ngurusin hobinya lah, sama aku kapan? Nah, silakan aja kamu mengutarakan apa yang kamu sebelin gitu dari sikapnya dia, nggak apa-apa. Dan sebaliknya kalau kamu ngerasa bahwa kamunya di sini yang cuek, ya coba kamu perbanyak lagi lah perhatian buat dia, terutama lagi kalau dia lagi ada masalah, hadirlah buat dia gitu sih di sini. Jadi perlu keseimbangan ya. Dan walaupun gambarnya koin di sini nggak hanya mengenai materi hadiah gitu sih, lebih kepada perhatian ya di sini. Begitu. Lalu di sini ada Six of Wands di sini. Sebuah kesuksesan, kemenangan. Ya tadi, karena di sini perjuangan kamu dan dia ini benar-benar luar biasa untuk membuat hubungan ini sampai kepada titik di mana kamu akan benar-benar menikah dengan dia ya. Menjadi pasangan yang benar-benar saling menjaga, saling menghormati, saling bisa menikmati lah nanti. Jadi seberat apapun yang sudah kamu usahakan bersama dia, pada akhirnya yang akan merayakan adalah kamu dan dia. Maka di sini kalau memang nanti prosesnya cukup berliku, ada ganjalan-ganjalan, ya coba diperjuangkan bersama, berdua, bener-bener berdua, nggak bisa satu aja. Karena kemenangan ini dirayakan berdua, ya mengusahakan kemenangan ini juga berdua. Dan ya kartu ini ya kemenangan lah intinya. Dan ini juga bisa mengartikan bahwa hubungan kamu dan dia ini akan mendapat dukungan dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu, yang mana kamu di sini nggak hanya merasa bahagia di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, tapi segala kebahagiaan dari kisah cinta kamu ini membuat kamu semakin terpacu semangatnya buat kuliah, buat kerja, semakin mempercantik diri kalau kamu perempuan, semakin kelihatan lebih bawahnya kalau kamu laki-laki, kayak gitu. Jadi ya hubungan ini menjadi sempurna karena kamu dan dia saling berjuang bareng. Di situ sih intinya ya. Sehingga di sini kemenangannya juga akan dirayakan bersama kamu dan dia. Ada Five of Pentacles di sini. Five of Pentacles di sini sebenarnya lebih mengartikan ada sesuatu yang harus kamu ikhlaskan, ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Ketika kamu berada di sebuah kisah cinta, kadang nggak hanya yang manis-manisnya aja yang kamu dapatkan. Kadang ada hal-hal pahit juga yang harus kamu alami bersama dengan dia. Nah, semua pasangan akan mengalamilah sebuah momen yang kurang menyenangkan apapun, dalam bentuk apapun. Tetapi di sini pertanyaannya, kamu siap dengan segala kemenangan, dengan segala manis-manis di kisah cinta kamu siap nggak untuk kehilangan atau dapat masalah sebuah ujian di kisah cintamu itu? Gitu. Kalau di sini sih, apapun yang akan terjadi nanti, ya gimana kamu dan dia bisa saling menguatkan, itu aja sih di sini. Jadi kamu nggak hanya harus bersiap untuk nanti kalau punya pacar, ketemu jodoh aku bahagia, ya pasti bahagia, pasti ada bahagianya. Tapi bagaimana kamu juga harus menyiapkan mental kamu jika ada hal tidak menyenangkan terjadi, kamu gimana. Dan kamu jangan takut ketika nanti ada ujian datang, ada masalah datang, karena setiap orang akan digembleng, setiap pasangan akan dapat masalah, dan dari masalah itu kamu akan belajar sikap dia gimana ketika dapat masalah.
Sikap kamu gimana ketika dapat masalah? Apakah saling gak peduli? Apakah saling dingin? Apakah saling lepas tanggung jawab? Ataukah dengan adanya masalah ini justru semakin menguatkan hubungan kamu dan dia? Kamu jadi mengerti, oh dia kalau lagi ada masalah kayak gini ya sikapnya gitu. Oh kalau aku lagi ada masalah dia kayak gini ya sikapnya ke aku gitu loh. Jadi gak apa-apa masalah datang, kamu akan tahu banyak hal dari masalah yang terjadi ini. Pahit sih, iya pahit, pasti masalah datang pasti akan terasa pahit. Tapi pasti ada sesuatunya yang bisa jadi pelajaran buat kamu gitu di sini. Jadi ya itu dia, jadi jangan khawatir kalau nanti akan ada masalah. Semua orang pasti akan ada masalah sayang, dan siap-siap aja, pasti bisa dihadapi. Nah kan ada Wheel of Fortune di sini. Jadi tenang aja, ketika masalah datang kamu nggak akan selama-lamanya berada di masalah itu. Kalau akan diusahakan maksimal berdua ya, saling berbagi beban dan tanggung jawab, semua akan baik-baik saja. Di sini mengenai keberuntungan, kebahagiaan, bagaimana kamu bisa menikmati kisah cinta kamu ini. Yang berbahagia nggak cuma kamu dan dia, banyak orang akan berbahagia di hubungan ini, keluarga kamu, teman-teman kamu. Sukses ya di sini intinya. Jadi ya itu tadi, sukses itu nggak datang tiba-tiba. Sukses adalah hasil dari sebuah proses. Nah gimana kamu akan bisa menikmati prosesnya? Pasti akan ada pahit-pahitnya, pasti juga ada manis-manisnya. Gimana saling bisa berjalan bareng di saat yang satu lagi sedih, ya yang satu mendukung, yang ketika yang satu lagi happy ya ikut berbahagia juga, gitulah intinya. Jadi ya keseimbangan dan berliku-liku lah, ada bahagianya, ada lika-likunya juga. Dinikmatin aja tuh kan The Lovers, lihat endingnya adalah rasa cinta yang semakin dalam, semakin menguatkan hubungan ini. Jadi sepertinya memang Sagittarius di sini akan cukup digembleng ya dengan perkara jodoh-jodohan ini, tapi ya nggak apa-apa. Kamu akan menemukan banyak kebahagiaan, banyak pelajaran, banyak berkah kalau di sini. Hubungan kamu makin intens, makin ngerti dia, dia makin ngerti kamu, makin ngerti mau dibawa kemana arah hubungan ini, bukannya saling kabur gitu, enggak. Dan di sini ya kebahagiaan, hubungan yang benar-benar dapat restu dari orang tua, dari semesta, yang emang pertemuan kamu ini di momen yang paling tepat. Jadi setelah pahit-pahitnya, sekarang tinggal menikmati momen manis-manisnya bersama dengan dia. Gitu ya teman-teman. Jadi tadi saling terbuka, komunikasi harus bagus, jangan memendam sesuatu yang kamu rasa, kamu emang harus ngobrol sama dia. Begitu juga sebaliknya, mau mendengarkan keluhan dia, mau mendengarkan, mau mengerti lah di sini kondisi dia gimana, lagi kerja kah, lagi apakah gitu ya. Oke, buat teman-teman Sagittarius di sini itu yang bisa aku reading mengenai jodoh kamu. Semoga yang terbaik buat kamu apapun itu. Dan ya, terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.